Ya, jumpa kembali. Kita hari ini akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kayu-kayu bertuah dan kayu-kayu tambul atau kayu-kayu obat. Nah, di sini kita akan ditemani kembali oleh Bapak Jeru Dalang Kaki Gondelan. Ya, telah hadir kembali. Di sini kita akan membahas tentang kayu-kayu ini. Di sini banyak macam kayu. Kelihatannya kalau mungkin orang-orang yang tidak ngerti perkayuan mungkin akan ketawa ya. Nah, sebelum kita mulai perbincangannya, kita buka dulu dengan panganjali umat agar dilancarkan dalam menerangkan beberapa jenis kayu. Oke? Jadi, Om Swastiastu. Ya, Guru. Makin jumpa kembali nih hari ini. Setelah beberapa kemarin kita bahas tentang uang kepeng, hari ini kita akan membahas, mungkin kebetulan pas yang kesini ada beberapa kayu yang menurut yang unik dan saya sempat bertanya, Niki kayu apa? Nah, sekarang kita akan bahas kayu-kayu Niki. Oke, piring dibuka emang Guru. Om Swastiastu. Kita sekarang membahas tentang kayu berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan, pernah saya baca. Ada beberapa jenis kayu yang bertuah, yang tertuang dalam beberapa lontar di Bali. Salah satu lontarnya kayu permana ada. Sudah itu Aji Janantaka juga ada. Kayu-kayu itu sesungguhnya dalam penciptaan dunia menurut agama Hindu disebut Eko Permana, saudara tua kita. Tuhan itu menciptakan pertama adalah jenis kayu-kayu atau yang disebut Eko Permana. Sudah itu baru binatang-binatang, hewan-hewan yang memiliki dwi permana, dan yang ketiga baru manusia yang dianggap makhluk paling sempurna karena memiliki tri permana, bayu, sabda, dan hidup. Sedangkan kayu hanya memiliki eka permana, hanya memiliki bayu saja. Itu berdasarkan agama Hindu, berdasarkan penciptaan. Dalam lontar kayu permana disebutkan bahwa kayu-kayu itu memiliki fungsi dan manfaat berdasarkan karakternya. Ada yang fungsinya tis untuk obat yang panas, orang panas, kayunya kayu tis dipakai. Ada yang memiliki sifat setengah atau nemulade, biasanya untuk sakit-sakit yang sejenis nemulade juga. Ada juga kayu yang panas untuk mengobati yang dingin-dingin. Itu secara umum. Secara lebih spesifik lagi, kayu kalau di dalam Aji Janantaka disebutkan bahwa kayu-kayu itu adalah simbol dari Tuhan itu tersendiri dengan manifestasinya para dewa-dewa, Cendana, Majagau, Gaharu, Cempaka, sudah itu ada jenis gebang dan lain sebagainya. Itu adalah simbol dari Tuhan itu sendiri. Dalam Aji Janantaka juga disebutkan bahwa kayu itu adalah penjelemaan dari Raja Prabu Janantaka beserta masyarakatnya. Ceritanya begini sedikit. Ini mitologinya. Bahwa di kerajaan Janantaka itu terjadi wabah yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali yang disebut gerubung, sehingga tidak bisa disembuhkan oleh para tabib di istana. Akhirnya Raja Janantaka mengutus yang namanya Pinis sama Bayur. Pinis dan Bayur, kamu silahkan menghadap Betara Dharma. Nanti kamu di sana bilang keadaan kerajaan Janantaka dalam keadaan kena wabah
dan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya Pinis dan Bayur menghadap Betara Dharma. Setelah menghadap, beliau berjanji, Betara Dharma berjanji untuk menyembuhkan kerajaan Janantaka dari wabah. Sesampainya di kerajaan Janantaka, setelah dilihat, disurvei, beliau mengambil kesimpulan bahwa wabah ini tidak bisa disembuhkan kecuali masyarakat dan raja dan semuanya yang ada di Janantaka itu dirubah menjadi kayu. Sehingga seizin raja, persetujuan raja dan masyarakat siap untuk menjadi kayu. Raja menjadi kayu nangka, maka disebut Prabu Nangka. Patihnya menjadi jati sehingga disebut patih jati. Pendetanya menjadi kayu tep sehingga disebut pedana gede. Sudah itu dan jenis-jenis lainnya, termasuk kayu Bayur pun dan kayu Jempinis pun mendapat anugerah bisa dipakai untuk di semua tempat. Untuk pariangan boleh, perumahan boleh, pawongan boleh. Itu kayu Pinis dan kayu Bayur mendapat hak istimewa. Sementara yang tidak mendapat hak sama sekali adalah Jempaka Wilis atau disebut kayu base-base karena dia lalai dalam kegiatan penyempurnaan. Sekarang kita lihat beberapa jenis kayu yang memiliki tuah. Kayu yang bertuah itu memiliki energi 2 kali energi kayu biasa. Itu biasanya menurut kepercayaan para spiritual. Contohnya, ini ada kayu sentigi. Kayu sentigi ini banyak terdapat di pesisir pantai. Sentigi itu ada 2, ada sentigi laut, ada sentigi gunung. Ini kebetulan sentigi laut. Ini sentigi dari daerah Segaru Rupak. Dari Segaru Rupak. Sudah itu kalau ini dari sentigi gunung. Ini sentigi gunung. Ini di daerah Karangasem di lereng Gunung Agung. Ini sentigi gunung. Sudah itu kegunaannya biasanya untuk penolak bahaya dan segala macam bahaya, maka disebut penolak bahaya atau penolak bala. Kepercayaannya begitu. Sudah itu ini namanya kayu Surya Candera. Kayu Surya Candera. Ini juga terdapat di lereng Gunung Agung. Kebetulan saya dapat di sana. Ini untuk gunanya apa yang Guru? Surya Candera biasanya untuk penyeimbang energi, memberikan penerangan dalam kegelapan. Jadi sangat bagus untuk pendeta-pendeta untuk memakai itu. Berarti untuk tongkat Untuk tongkat, umumnya untuk tongkat. Dan kita gunakan untuk obat juga. Obat mungkin. Ya, untuk obat juga. Kayu kali ini kebetulan kayu uli namanya. Kayu laut, akar bahar. Biasanya pakai untuk obat anak kecil yang baru lahir. Kalau badannya kurang happy, biasanya dia membuat gerak-gerakan memutar-mutar tubuhnya, maka disebut ulinan. Pakai kayu ini. Sudah itu untuk yang kena rematik, pakai kayu ini bisa. Ini uli ya? Uli cukup besar itu, ratusan tahun umurnya itu. Oh iya, ikan. Karena masih asli ini belum poles. Kalau ini namanya kayu delima kuante. Sekarang masih satu pohon setelah Gunung Agung meletus. Kebetulan dapat di sana juga dulu. Ini juga dulu, ini udah lama. Delima kuante. Biasanya daunnya untuk mayuh hoton. Mayuh hoton biasanya juga bagus untuk tongkat.
Berarti niki cuman di lereng Gunung Agung yang Gunung Agung banyak. Nih. semuanya ya. Kalau ini lain lagi. Ini mungkin Anda menganggap sebuah kayu kopi. Itu dah Ya. yang saya pikir tadi ya, kali kopi. Kayu kopi. Tetapi ini bukan kayu kopi. Ini bukan kayu kopi. Tuh. Kalau di daerah lereng Gunung Agung disebut kayu sapu jagat. Ini sebenarnya niki bentuk tekstur pohonnya mirip kopi tapi memang beda-beda jauh nih. Daunnya beda, kecil-kecil ya. Mungkin pusik-pusik kayunya mirip nih. Mirip, tapi tidak sama sekali tidak mirip. Karena kayunya kecil-kecil daunnya. Tadi Kecil-kecil. waktu tadi lihat ramah kok kayak kayu kopi. Nih, Kayaknya nggak mungkin sih. nih, sapu jagat namanya, kayu sapu jagat. Ini termasuk langka semua nih. Ki. Sangat langka. Nah ini Ki. Walaupun kita ke sana ke Gunung Agung, kalau memang tidak tahu tentang tekstur kayu, jodoh juga. tidak akan dapat. Nah, kalau ini kayu peradah. Ini di daerah Gunung Seraya, daerah Lempuyang banyak ini. Ini kayu peradah, Peradah, kayu brahmo. kayu peradah. Niki apa fungsinya kayu peradah nih? Untuk tongkat juga, selain untuk tongkat, untuk yang obat juga. Untuk pengobatan. Niki obat berarti kelihatannya tapi emang kayunya digosok. Kayunya digosok boleh, dipakai cincin boleh, dipakai minyak, dicampur minyak juga boleh. Untuk gininya nanti nih tambun nanti nih. Biasanya kena mistik. Berarti Kena mistis. emang auranya tinggi. Ini tidak boleh ditaruh di bawah. Kalau ini taruh di bawah pecah dia. Oh, berarti nggak boleh kena tanah. Ditaruh di Sembarang. tempat tidak boleh. Nah, kalau ini namanya kayu birak. Gan. Kayu birak ini adalah kayunya yang Betari, Durga. Ini kayu birak namanya. Kegunaan tapi ya. Mistis juga. Mistis juga. Berarti untuk pengobatan Untuk dan segala sarana, jenis ya. untuk sarana mistis juga. Sarana. Ini kayu birak namanya. Kalau ini namanya kayu tai. Baunya ya seperti tai, kotoran manusia. Fungsinya apa? Fungsinya untuk penjaga rumah, untuk anti mistis juga. Biasanya taruh Di atas. di Pintu. pojok barat daya rumah. Untuk penjaga rumah, taruh di pojok barat daya rumah. Karena ini Dewa Ludra. Nah, nih tuh kayu tai niki dulu tiang pernah ya. Dulu tiang juga pernah dapat niki. Katanya benar-benar yang mitosnya itu katanya tidak bagus ditaruh di pekarangan rumah. Apa benar kita nih? Untuk niki tiang Boleh taruh di pekarangan rumah, tapi taruh di bawah. karena niki menjauhkan kita pada yang di atas. Betul, Saya dulu sempat punya tapi tiang buang ada akhirnya karena dapat ini. betul memang begitu. Cuma yang jelek pun ada manfaatnya. Tergantung kita memanfaatkan di mana. Artinya niki tidak boleh tingginya di atas lutut naruhnya kita nantinya. Ya, Karena teman, kalau kita naruh niki di atas, memang kita akan terhindar dari mistis, tapi kita akan dijauhi yang di atas gitu. nih. Ya, seperti itu ya. Ya. Ini kayu unik. Ini namanya Purnama Sade. Ini kayu Purnama Sade. Memberikan pencerahan, memberikan penerangan. Itu fungsinya. Purnama Sade. Purnama Sade. Coba ibu semua, Purnama Sade nih. Purnama Sade. Nah. Untuk niki banyak tumbuh Purnama Sade kan di mana nih? Di pegunungan Bali banyak. Cuma tidak Jodoh. banyak orang tahu. Dan Jodoh juga. Jodoh juga. Ya. Niki baru kan dengar dan Ya. baru tahu bentuknya. Kalau ini kayu Sulaiman, Sulaiman. banyak terdapat di Lombok. Kayu Sulaiman. Di lereng Renjani banyak. Di Bali cukup sulit. Hampir belum pernah yang lihat pohon kayu Sulaiman di Bali. Niki sering yang dengar, tapi pohonnya pernah lihat, kayunya pernah megang. Ini juga pakai cincin, batunya pakai cincin sering. Oke, pakai cincin. Entah Karena fungsinya apa nggak tahu deh. karena untuk mistik Iya, saja untuk mistik. Untuk melindungi diri. Kalau ini kayu gaharu. Kayu gaharu karena ini intinya.
intinya kayu gaharu. Ini adalah gauri, betari gauri, disebut kayu gauri, sehingga menjadi gaharu. Kalau dalam mitosnya, dalam pewayangan, ini adalah senjatanya anugerah dari Dewa Siwa kepada Arjuna waktu membunuh raksasa Niwata Kawaca. Panah Arjuna berubah menjadi kayu gaharu. Ya, Ini ampun Diki. Diki kan banyak apa? Kayak dupa kok, bipa Ya. gaharu. Berarti Niki kayak lihat dapat lihat nih kok pohonnya tuh dibor tuh untuk Baik. mengambil getahnya Ya. itu dipakai dupa kan nih. Ya, bisa. Kebetulan intinya ini getahnya. Saya punya sedikit, bukan ini. Getah gaharu mana ya? Sangat langka, sangat super sekali getah gaharu. Mahal harganya, hampir puluhan juta harganya. Nah, ini getah gaharu. Wanginya super Yahud. Niki selain getah ini selain dipakai dupa, nanti fungsinya nih kan? Untuk pewangi. Oh, pewangi. Dia bisa menetralkan segala jenis tempat yang angker. Sudah itu menetralkan pengaruh-pengaruh negatif. Bagus. Nanti modal bagus lah. Gaharu. Nah, ini getah gaharu. Harum sekali. Nah, biar tahu yang dipakai dupa itu inilah ininya, rupanya ini diekstrak, proses itu dicampurkan pada dupa umumnya ya saya tahu. Ya, ini jadi biar tahu. Oke, Dan yang lain juga saya sering pakai untuk rokok. Untuk campuran rokok. Kebetulan mana tuh rokok saya? Ada rokoknya biasanya. Dibikin rokok hari ini. Campur getah gaharu. Bagus. Untuk menarik energi gaib. Biar menang togel. jangan togel. Boleh. Silakan merapat. Sudah itu kalau ini namanya kayu kaswe, kayu siwa. Kaswe disebut. Tetapi sebenarnya kayu siwa. Di kayu siwa. Banyak terdapat kayu kaswe ini banyak terdapat di daerah pegunungan Batu Karu. Kayu kaswe. Niki untuk obat, untuk sarana, Untuk mistis juga. Anti mistis, anti ular. kasur, Kayu kaswe, anti ular dia. dijauhi ular. Dijauhi ular. Sudah itu kalau ini namanya kayu bentawas. Biasanya bagus untuk sarung keris, kayu bentawas. Bagus untuk sarung keris. Sudah itu ini yang lagi unik. Ini namanya sari kuning. Kalau besar bagus untuk sarung keris juga, bagus untuk handle keris juga. Tapi kebetulan ini saya manfaatkan untuk tiangnya wayang, untuk wayang. Bagus. Ini intinya adalah penetralisir mistis juga. Sudah itu ini yang paling unik. Ini kayu menang, Oke, benar. juga disebut kayu Brahma Geni. Kalau disinar ini tembus gininya, sinar ini untuk bisa merah ini, keluar sinarnya berpenar, tembus. Ini kalau di Bali disebut kayu Brahma Geni, juga disebut kayu menang. Jadi biar Anda menang, pakailah ini. Kayu Brahmo. Ya, Kalau nggak salah di daerah hutan Beleng. pilih gunung aku mulai. Oh, iya. Oh, kayu Brahma yang biasa. Brahmo biasa ya. Iya. Kalau ini
Namanya cukup unik, kayu tiblun. Ini hadiah, beliau sudah meninggal. Beliau ahli warige, Peranda Kayangan, dulu mengasih saya hadiah ini, tapi beliau sudah meninggal. Ini kayu asli Gunung Batur, namanya kayu tiblun, cukup unik. Niki kayak kepasilan tapi bukan kepasilan ya? Bukan kepasilan. Ini akarnya tapi Akarnya ini. Akarnya. Nah, ini. Oh kebalik. Iya. Berarti ini akar, ini pohonnya. Dia biasanya tumbuhnya di lahar-lahar, di lahar gunung. Makanya dia memiliki energi yang super power. Di lahar pun dia bisa hidup. Begitu. Nah, kalau ini namanya kayu timoho. Bahasa Jawanya ketimo. Biasanya untuk sarung keris, untuk handle keris. Ya. Bahasa Jawanya ketimo. Bahasa Balaynya timoho. Oke, sama sekali nggak tahu jangan. Tumbuhnya di mana lagi? Di gunung-gunung banyak. Ketimo, kayu timoho. Ini kayu rangne. Nah, lihat nih bodinya. Kayu rangne. Ini dari daerah perbatasan Gunung Agung dan Gunung Tuluk Biu. Lebih banyaknya di Gunung Tuluk Biu banyak tuh. Niki berduri apa enggak nih? Tidak. Namanya kayu rangne. Tumben kan dengar. Kayu jana. Rondo. Untuk obat, sarana Untuk obat, bisnis. untuk bahan mistis, untuk bahan ikat pinggang, untuk sana. Kayu benar, kayu kalah nggak ada. Ini namanya kayu telaga sari. Ini lihat nih, beda. Ini yang membedakan dia kayu itu. Ini namanya kayu telaga sari. Banyak juga terdapat di lereng-lereng gunung berapi biasanya. Banyak. Cuma jarang orang tahu. Nah, yang aneh itu, berarti nggak semua Telaga sari. Telaga sari. Ini kayaknya untuk obat nih. Untuk obat. Pasti. Dari bentuknya kayak apa? Nih. Ini juga unik kayunya. Kayunya ini. Ini kayu nagasari. Bukan nagasari yang Ya. di pura-pura ini kan? Itu dah. Kayu nagasari ini juga disebut bujaga puspa. Jago puspa. Ya. Kayunya naga, bunganya naga. Bujaga itu nama lainnya naga. Bujaga puspa. Berarti dengan itu ditanam biasanya di belakangnya Ya, di tempat-tempat suci. tempat suci, biasanya di pojok ini kan di Biasanya belakangnya kalau sumur. tidak di tempat yang memiliki tuah, kurang bagus di sana. Kurang cepat besar. Kurang bagus. Karena dia penarik energi negatif, Jadi ditarik, jadi Ditarik. energi positif. biar menunjukkan energi positif. Sangat jarang mungkin. Hanya ada Dan beberapa jenis kayu lagi, ada kayu Brahmo, ada kayu ini lagi sukik. Ini kayu sukik dari Lombok. Ini bisa dimanfaatkan untuk obat, tapi lebih banyak orang memanfaatkan untuk hal negatif. Tapi bisa untuk obat. Ini sukik Brahmo ini. Mana lagi sukik saya? Ada beberapa jenis sukik. Ini sukik lagi. Ini sukik Wisnu. Ini Brahmo, ini Wisnu, sukik. sarana untuk negatif. Negatif dan positif. Tidak negatif saja, positif juga bisa. Begitu. Selain itu banyak kayu yang lain. Ada kayu kelawasan. Itu biasanya untuk tongkat. Itu mitos dari turunnya
Maharishi Markandeya ke Bali, beliau memakai tongkat dari kayu kelawasa. Ada di sana kayu kelawasa itu. Yang lain juga banyak, kayu jepun, kayu jampake, kayu majagau. Pokoknya banyak jenis kayu, ribuan jenis kayu yang bisa dimanfaatkan. Kalau berdasarkan kepercayaan orang Bali, itulah pikiran, kayun, arcanem saru pujanem, di pikiran, di mindset kita, di kita, sehingga dengan kayu ini bisa mencapai cita werti niroda, penyatuan diri dengan Sang Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa kayu, tanpa pikiran, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena semua kehidupan manusia, semua gerak-gerik manusia berdasarkan pikiran. Sehingga pikiran itu diimplementasikan dalam kayu, kayun, pikiran. Sekian sekelumit tentang kayu. Ya, demikian bahasan kali ini tentang kayu-kayu bertuah dan manfaatnya. Dan kita akan sambung lagi pada hal-hal atau mengenai topik-topik yang lebih menarik dalam waktu yang dekat. Jadi untuk kayu ini kita akan tutup. Sebelum kita tutup, kita akan tutup dengan Panganjali Umat. Om Santi 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 Om. Itu semeton. Hari ini kita akan membahas tentang uang bolong, di Bali dengan uang bolong, bersama Pak Guru Gede. Hari ini Tiang akan coba mungkin menanyakan beberapa jenis uang bolong atau uang kepeng uang kepeng, Uang gobong, uang gobong ya. Uang gobong. Ternyata uang gobong atau uang bolong atau pis bolong ini banyak sekali jenis-jenisnya. Bahkan ada uang pis bolong 4 gitu ya. Pis bolong 4, pis bolong tapi tanpa lubang. Nah, hari ini kita akan coba mereview beberapa jenis uang kepeng, uang gobyong atau pis bolong beserta nama-nama atau istilahnya yang kita kenal di Bali. Mungkin di tempat lain beda istilahnya. Langsung aja kita akan bertanya pada Pak Guru Gede. Mungkin bisa Pak Guru untuk perkenalan gininya uang kepeng atau uang bolong ini. Mungkin dari yang umum beredar di masyarakat, karena umumnya masyarakat tahu istilah pis bolong sutro, pis bolong Arjuno, mungkin ya yang paling ngetren ya pis bolong Arjuno, pis bolong Bimo dan lain-lain. Mungkin bisa diluruskan gitu untuk istilah dari pis bolong itu. Terima kasih. Pis bolong atau uang kepeng pada prinsipnya adalah koin kuno yang diproduksi oleh bangsa-bangsa Tiongkok. Itu dulu prinsip dasarnya. Sudah itu di Indonesia banyak beredar karena sistem perdagangan pada zaman kuno itu memakai alat tukar uang bolong, uang kepeng atau uang gobong. Sehingga benda ini, uang ini juga termasuk tinggalan-tinggalan arkeologi. Banyak beredar di setiap candi-candi yang ada di Jawa, di Bali, di seluruh Indonesia itu pasti ada tinggalan arkeologinya. Di bawah candi, biasanya di dasar candi, uang kepeng atau uang bolong. Sehingga terwarisi sampai sekarang di Bali. Kalau membuat bangunan suci ataupun rumah pasti memakai uang bolong atau uang kepeng. Di Jawa dikenal dengan namanya uang gobong. Sudah itu
yang akan berusaha edukasi sedikit, memberikan penerangan tentang uang kepeng ini sedikit. Uang bolong, uang kepeng itu sesungguhnya yang namanya pes bolong Arjuna, pes bolong Malen, pes boyong apapun tuh yang namanya tokoh-tokoh pewayangan itu sesungguhnya itu bikinan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti Tahyul. berarti uang bolong Arjuna dan sebangsa ke dibuat oleh oknum-oknum Ya, yang mengistilahkan pakai uang Bima bisa kuat. Kuat. Padahal itu hanya hoak atau tapi tahayul nih, tahyul. tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun juga uang bolong atau uang kepeng itu adalah kuin, alat tukar dari bangsa Tiongkok atau bangsa Cina. Sehingga wajib ada huruf satu sisi dan belakangnya dua sisi. Sesungguhnya uang kepeng ini menunjukkan raja siapa pada saat itu berkuasa pada saat itu, dinasti apa, Ming, Tang dan lain sebagainya. Manchu, ada uang kepeng Manchu. Itu yang banyak beredar di Indonesia, uang kepeng Manchu, zaman-zaman Manchu itu yang paling banyak beredar. Bisa dilihat dari belakangnya, raja siapa, tahun berapa, berkuasa, di mana diproduksi. Sehingga uang kepeng yang tidak berisi alat lengkap itu di dua sisinya itu disebut uang palsu. Di Bali disebut pes wadon. Biasanya dipakai bekal kubur. Wajib orang Bali itu membekali orang tuanya atau siapapun kerabatnya memakai uang wadon untuk bekal kuburnya. Itu sama dengan, katanya ini mitosnya, itu sama dengan memberikan sebuah kekayaan yang luar biasa kepada sang roh. Makanya uang itu disebut uang wadon, bekal kubur itu. Nah, untuk jenis ini kan ada waktu dulu Cina itu kan pernah dijajah oleh Jepang, berarti uang kepeng Cina itu dipengaruhi juga oleh Jepang berarti kan gitu. Hurufnya dia kita bisa kenal dari huruf kanji yang ada di uang kepeng itu. Contoh uang kepeng dipengaruhi oleh Jepang, dia agak tipis. Kedua hurufnya sama, berisi 4 huruf. 4 huruf. Berarti untuk tulisan tuh berarti kanji Jepang ya? Kanji Jepang. Ini zaman Jepang. Nah ini dia. Ini menggunakan huruf kanji Jepang. Udah? Huruf kanji Jepang. Kalau di Bali oleh orang-orang balian-balian ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini disebut pes hidup. Oh istilahnya pes hidup. Pes hidup. Istilah itu pernah saya dengar. Pes hidup. Pes hidup. Itu sesungguhnya uang kepeng pada zaman Jepang paling mudah. Berarti umurnya paling berarti tahun penjajah Jepang itu tahun 40 sampai 45. Ya. Berarti cuma umurnya paling sedikit ya 5 tahunan ya. Kalau yang namanya pes bolong pet ini. Nah, ini pes bolong pet atau uang kepeng uang bolong ku namanya. Juga disebut kupang. Dalam prasasti kuno disebut membayar pajak sekian ku. Ini namanya ku. Berarti alat tukar juga gitu ya. Alat tukar. Berarti ini paling tua berarti ini. Tua dibandingkan uang bolong yang beredar umum itu hampir sama. Hampir sama. Karena setiap kerajaan membuat alat tukar tersendiri. Ada bentuknya segitiga, ada bentuknya segi 4. Kebetulan yang punya adalah yang bulat. Ini ku yang banyak beredar di Bali, tinggalan ku yang beredar di Bali bulat. Ada yang dari perak seperti ini, ada dari emas. Biasanya emasnya itu
antara 0,9 sampai 1 gram. Ada juga yang sampai 2 gram. Berarti sudah mirip kayak di Arab, dinar. Kembali ke uang kepeng. Nah, ini ada salah satu uang kepeng namanya pes gedong. Pes gedong. Ini dipercaya biar cepat kaya. Kekayaannya ditaruh di gedong. Nah, ini kelihatannya kayak rumah nih. Ya. Berarti karena bentuk ada huruf Cina yang menyerupai dengan rumah nih Ya. di Bali disilakan sebagai Uang gedong. uang gedong. Uang gedong. Pinter. Ada seperti gambar padi, di gambar padi. Ya. Disebut uang Sri Sedana. Berarti uang kehidupan. Ya. Ada seperti tanaman padi. Ada juga seperti sangket, Kain. seperti kail. Nih. Ini disebut uang pes sangket. Untuk uang-uang ini kan memang istilahnya kita sering dengar ya. Ya. Apa ada tujuan khususnya atau cuman istilah aja nih? Orang Bali karena nggak tahu huruf kanjinya, apapun hurufnya di sana dibilang lah gitu. Kalau sekarang yang diburu oleh para kolektor itu adalah uang IE. Ada huruf I dan E. Wah, pernah lihat ya. Ada angka seperti angka 29, 28, 27 gitu. Banyak. Karena bentuknya seperti bagio, seperti orti, disebut pes bagio. Ada 2 jenis uang kepeng bagio itu. Uang jaring, apa lagi macam-macam itu Ya. ya. Nah, mungkin hubungannya uang kepeng niki atau uang bolong niki. Nah, kita hubungkan dikit ya ke hal-hal yang itu. Nah, karena di Bali niki kan banyak berkaitan uang-uang itu dengan niki. Apa benar nih uang bolong atau uang kepeng ini ada hubungannya dengan hal mistis? Kalau kita dengan dari kelahiran sampai meninggal mungkin ada hubungannya dengan yang hal-hal yang berbau-bau gaib itu, apa ada nih kaitannya? Kalau dilihat secara umum. Banyak orang percaya, tetapi saya yang sendiri tetap berprinsip bahwa uang kepeng itu adalah koin Cina. Dia harus berisi huruf Cina ataupun huruf kanji Cina ataupun huruf kanji Jepang. Jadi yang berbau mistis ini membuat gitu tidak dipercaya. Artinya tidak masuk dalam aturan atau tercatat di buku, enggak berarti ya. Cuman bisa kepercayaan saja, hanya sebatas kepercayaan. Kalau memang ada pasti tercatatnya kan ya. Ya. Nah, ini pes bagio ini. Kita lihat dulu. Mana lihat kacamata dulu, kalau nggak pakai kacamata. Ini ada beberapa uang-uang atau koin bolong langka yang kebetulan ada tersimpan di sini. Kita akan lihat ya. Napi mana nih yang mungkin kebetulan ada di sekarang ini yang Uang pangeran ada, Pangeran. uang gedong ada, uang jaring ada, uang jembatan ada, uang jan ada, banyak lagi. Berarti semua struktur kehidupan itu ada di istilahnya di uang kepeng ini. Sangat menarik. Ini pes gungan, pes gungan namanya. Pes gungan. Ada namanya pes bubu. Ya. Pes bubu ada, pes gungan ada, ini pes gungan. Ini terlihat seperti gungan, seperti keranjang. Oh ya, betul. Saya siap. Ya. Ini pes bagio, dia bentuknya seperti lingayoni. Ya, coba guru agak lama ditahan biar bisa di zoom. Pes bagio namanya. Yang laki ini, pes bagio laki-lakinya ini. Berarti ada 2 jenis. Nah, ini pes bagio perempuan. Oh, ini ternyata lengkap. Ya, ini Pes bagio perempuan. uang bolong bahagia. Biar bahagia. Astung Kares selalu berbahagia dan sehat. Ini uang apa lupa dia nih. Saking banyaknya koleksi. Banyak koleksi. Berarti sebenarnya
kalau mencerminkan uang bolong itu cara uang bubu ternyata itu tulisan ya yang Ya. bentuknya mirip, bukan seperti yang umum pis bimo aja gambaran bimo atau Ya. gambar bima Ya. real. Berarti itu salah. Yang Salah. benar itu sebenarnya nama-nama uang atau istilah itu dicerminkan dari huruf kanji yang tertera atau menyerupai bentuk sesuatu benda kan kita nih. Ya. Apa misalnya uang kepeng apa gitu misalnya, yang ada sebetulnya ada beberapa jenis lagi itu uang banyak lagi yang lihat di sini dulu, di uang jenis uang yang agak diburu oleh. Nah, itu ada istilah uang sutra itu guru, uang sutra. Nah, ini uang sutra. Nah, ini yang dikenal sebagai uang sutra. Pis bolong sutra atau uang kepeng sutra yang masih beredar di Bali dan banyak juga diburu oleh kolektor. Bentuknya lebih tipis, lebih halus. Oke. Nah, ini diburu dan harganya lumayan mahal nih. 1 juta satu gitu, 200 biji. 200 biji itu bisa mencapai 1 juta ke atas ya. Ya. Itu khusus untuk kolektor, ya, untuk sebagai simpanan. Mungkin kedepannya akan lebih mahal karena makin langka. Nah itu ada Niki, coba yang sebelah Niki uang api guru. Uang biasa saja. Oh, ini uang Itu biasa. hasil dari mencari di sungai-sungai. Hasil dari perburuan, mungkin dicari pas ke sungai. Ini sisa-sisanya atau yang Waktu tempat orang-orang upacara, membuang mayat itu. membuang mayat atau upacara itu dikumpulkan, setelah itu disatukan dengan hitungan satu gulung ini 200 nih. 200. Satu gulung ini isinya 200 atau dikenal dengan pis satakan. Katakan. Oke. Sangat banyak sini koleksinya, lumayan. Nah, untuk yang berminat untuk modalnya konsultasi atau yang lainnya tentang masalah uang kepeng atau yang lainnya yang berhubungan dengan Nah, ini ya, ini huruf 72. Ini uang 72. agak lama Bro. Ya. Uang 72. Huruf 72. Di bawah 72. Ya, ada 72, ada 28 gitu. Oh, ini ternyata yang diburu ya. Nah, ini uang khusus buruan kolektor, uang 72 katanya. Ini huruf kanji. Huruf kanji yang menyerupai huruf atau angka 72. Bukan gambar 72 ya. Oke. Ini 92. Di bawahnya ada 92. Nah, dulu. Soalnya terlalu banyak jenis yang di gini. Cuma tetap saya berprinsip itu hanya sebuah mitos, bukan membohong-bohong. Kepercayaan, kembali ke kepercayaan orang lagi. Pes titi. Ini lihat nih, pes titi, pes jembatan. Seperti jembatan kan ada huruf V, udah itu dihubungkan. Oh, iya. Pes jembatan. Nah, ini dia. Ini uang titik atau uang jembatan di paling atas nih. Karena agak gini dia, agak samut. Oke, ya. Nih, pes 72 atas, pes 72 bawah. Kalau bawah biasanya udah meninggal rajanya. Oke. Nah, ini kita sangat berkaitan dengan kembali ke atriolog ini ya. Pelambangan 72 itu kalau di bawah berarti rajanya sudah meninggal,
yang di atas rajanya masih ada waktu dicetak uang ini. Gitu maksudnya. Kalau lebihnya seperti itu. Sudah? Oke. Nah, cukup dulu nih. Nah, ini uang plus minus, positif negatif, orang disebut uang pulsa perdana. Nah, ini dia. Oh ya. Ini coba. Ini bagian atas adalah huruf kanji menyerupai plus, di bawah huruf kanji menyerupai min. Nah, ini min plus. Ini juga banyak di buku kolektor. Oke. Ini uang 12. Ini huruf 12 nih, huruf 12. Raja 12. Kok bisa ya? Paling atas. Ini di atas uang 12 istilahnya. Nah, Ketemu? Nah, ini dia. Uang huruf kanjinya menyerupai angka. ini huruf IK. IK yang dicari itu IE yang sekarang lebih banyak. Oh ya. IK. Mungkin nanti akan diburu juga. Nah, ini uang yang ada tulisan IK. Huruf kanji menyerupai I dan K. Yang diburu kolektor sekarang ada IE. I sama E. Mungkin kedepannya ini juga akan diburu oleh para kolektor. Udah? Ya, Guru. Nah, untuk uangnya kayaknya sudah banyak nih di pembahasannya. Sekarang kita untuk hal yang kan di Bali ini banyak yang menghubung-hubungkan uang bolong dengan beberapa hal mistis nih kan? Ya. Nike sebenarnya memang ada hubungannya apa memang sebagai prasarana atau gimana nih sebenarnya? Sebenarnya itu untuk memotivasi atau memberikan sebuah kepercayaan, memberikan sebuah motivator bahwa dengan itu dia akan menjadi orang sukses, dengan itu dia menjadi lebih hemat. Tutupnya tidak. Berarti ada hubungannya Nike dengan kayak sugesti ya? Sugesti secara psikologis dia akan di mindset. Di mindset. Bahwa saya bawa uang ini sudah diupacarai, uang ini akan membantu saya mencapai tujuan tertentu. Iya. Mindset. Berarti kalau sekarang kita rubah pula coba nih. Okay. Mungkin bukannya menjelekkan. Coba kita rubah sekarang uang 100 ribuan kita mindset di otak. Ya. Mungkin kedepannya uang kayak dulu kan ada istilah uang kayak wayang nih tuh. Iya. Mungkin kalau itu kita gini kan mungkin bisa sebagai motivasi kan uang apa ya terakhir dapat lihat itu yang wayang kan. Iya. Tapi berbentuk kertas dia. Ya. Kayaknya hampir sama gitu ya. Uang Soekarno, uang Pangeran Diponegoro, uang Brasil, banyak. Ya uang Ponorogo, Soekarno yang lama itu kan untuk kewibawaan, pernah ada yang dengar dulu itu. Ya. Berarti sama aja nih. Sama Cuman saja. beda sebagai prasarana atau media untuk mindset pikiran atau kepercayaan diri seseorang. Itu. Jadinya semua itu memiliki makna dan fungsi masing-masing tergantung dari kita memaknainya. Dalam agama Hindu disebut arcanem saru pujanem. Apapun yang kita arcakan dan kita percayai, dia akan memiliki manfaat. Karena dalam agama Hindu itu ada disebutkan sehasra nama. Berarti banyak, hampir tidak bisa dipikirkan nama-nama dari energi alam yang luas ini, semesta ini. Jadi nir aksara para Brahma, tidak ada aksara lagi, tidak ada huruf lagi, tidak ada kata-kata lagi untuk menyebutkan. Istilahnya memang sudah atom, proton, neutron, elektron sudah di bawah itu lagi, udah terpikirkan apa dari intinya itu udah luas. Itu contohnya. Berarti sangat luas nih. Semua ini tergantung lagi ke kepercayaan kita. Kepercayaan, udah itu tergantung dari apa yang kita percayai. Kalau memang itu kita percayai, bagi
saya sendiri ya udah biasa, itu uang kepeng biasa. Walaupun ini uang kuno, uangku biasa, hanya bekal kubur, sama dengan ini. Ini walaupun bekal kubur, tapi hanya dia memiliki nilai. Ya, histori Ya, kolektor. ya, hanya dia memiliki, ini bekal kubur. Karena orang-orang tertentu yang bisa memiliki. Kan Ya, ya. Ini ada juga beberapa jenis. Ini batu meteorit ini. Baru yang dapatkan ada 2 hari yang lalu. Batu meteorit. Ini mungkin banyak beredar di Batam kalau nggak salah. Mungkin di mana dapatnya? Orang Batam gitu nggak? Batam banyak beredarnya. Itu yang dapatkan setelah selesai mengadakan homayannya di kuburan Bebalang. Itu Bebalang. Berarti ini datang dari atas. Kali yang ngomong jatuh meteor itu kan di bagian di Batam kali ini. Ini bekal kubur Bapak Perunggu. Nike di apa namanya? Niki benda arkeolog. Ini sangat langka, ini umurnya bisa hampir 1000 tahun. Ini lagi anak panah. Kok bisa? Ya, anak panah. Ini zaman Perunggu ini buatnya. Ini juga pancing kuno. Tidak dijual di Indonesia. Ini pancing kuno. Oh iya, diikat di atas beda. Pancing, kayak dulu pancingnya yang kuno itu tidak pakai lubang karena ya pakai masa Perunggu Nike, digetok aja dia di sini kayak penahan aja. Ini lagi. Mungkin orang para apa namanya? Yang punya kepercayaan ini disebut besi belek. Padahal ini memang ditemukan di sungai. Ini sebetulnya pebat. Oh iya. Timah untuk pancing. Yang pernah dulu ke kayu belek. Besi belek disebut. Kayu belek yang pernah punya. Ini juga besi belek ini. Timah aja biasa aja. Perasaannya yang buat. Ini beberapa peninggalan arkeolog yang datang. Udah. Oke. Begitu. Ya mungkin guru untuk pembahasan uang kepeng ini sudah kayaknya mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan ke topik yang lebih bagus. Mungkin sebelum kita tutup, guru bisa memberikan closing statement tentang hoak-hoak yang beredar tentang, mungkin kita sekalian meluruskan tentang uang bolong sebelum kita tutup rumah. Uang kepeng pada prinsipnya adalah alat tukar perdagangan pada zaman Cina ada ke Indonesia. Jadi itu resmi di Cina. Sehingga uang kepeng ini jangan terlalu mitos-mitoskan. Itu satu. Yang kedua, di Cina tidak dikenal cerita Ramayana ataupun Mahabharata ataupun tokoh Bima, ataupun tokoh Malen, ataupun tokoh Sangut. Jadi itu sesungguhnya akal-akalan produk-produk lokal yang dipercaya, sehingga setelah di Pasupati energinya diisi apa, mungkin diisi energi Arjuna, mungkin diisi energi Malen, sama yang mendoakan. Jadi sesungguhnya itu adalah sebuah ya bagi saya sendiri pembohongan. Jadi itu tidak terlalu masuk dalam kategori benda kuno, benda antik, terlalu perlu dipercaya, jangan. Apalagi dibohongi sampai membeli jutaan, miliaran itu. Ya. Sekian. Terima kasih. Itu semua guru. Ya. Untuk pembahasan uang kepeng atau uang logam, uang bolong ini kita akan tutup. Sebelum kita tutup, saya ucapkan dulu pramani umat. Kita tutup dengan pramusanti. Om Santi. Jumpa kembali teman-teman
YouTube. Kali ini Tiang akan coba membahas yang jarang dibahas tentang jenis-jenis besi bertuah atau jenis-jenis logam atau besi yang sering digunakan sebagai sarana upacara, sarana pengobatan, dan besi-besi lainnya yang memiliki manfaat khasiat untuk kebaikan atau keburukan. Nah, langsung saja sudah ditemani oleh Ciro Dalang. Mungkin sudah sering bisa lihat di channel saya. Nah, hari ini kita akan langsung bahas jenis-jenis besinya. Kita tunggu sebentar. Ini persiapan. Ya, lagi Ini kalau tidak pakai ini kurang Yahud, kurang top chair. Makanan pokok bangsa Timur adalah, dan itu ada falsafahnya. Kan? falsafah. Hampir semua suku-suku bangsa Austronesia itu memang sini. Orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh sampai ke timur, ini tradisi kuno. Ya, untuk secara pengobatan untuk menguatkan gigi. Bisa dilihat dari Pepsodent atau jenis-jenis odol itu pasti menggunakan sari dari sirih. Ya, Cuma jangan ikuti saya karena giginya hitam. giginya kuat tapi merah. Oke, Yalah. kita lanjut. Ya, langsung saja. Nih guru. Kebetulan saya ini tadi pas ngobrol-ngobrol tanya tentang jenis-jenis logam dan besi. Kan itu karena yang di Bali khususnya sangat jarang membahas tentang besi-besi. Walaupun kita ini, nah contohnya kayak Mubayun itu kan mungkin ada yang mencari jenis pakai besi A, besi B dan yang lainnya. Tapi kita ini hidup ada unsur besinya kan itu. Nah, mungkin yang mau tahu lebih banyak tentang jenis-jenis besi atau logam yang umum dan biasa digunakan untuk sarana upacara, mungkin sarana pengobatan dan yang lainnya, mungkin bisa yang diberikan pencerahan karena sangat jarang dan mungkin jarang orang mau mengemukakan koleksi besi-besinya. Contohnya besi kuning yang top ya. Langsung aja dulu. Oke, lanjut. Om Swastiastu. Besi secara tradisi berdasarkan fakta-fakta arkeologis itu salah satu banyak ditemukan pada tinggalan-tinggalan zaman-zaman masa lampau, zaman-zaman kuno. Sudah itu baru ada perkembangan ke perunggu. Salah satu ini tinggalan kapak perunggu yang koleksi saya. Ini kapak perunggu. Zaman perunggu. Pada dasarnya besi itu adalah sebuah logam, ferrum dia. Dalam tubuh mungkin berpengaruh terhadap darah, karena bagaimanapun juga sel darah merah tanpa adanya ferrum dia tidak akan bisa mengikat oksigen, sehingga hemoglobin akan berubah menjadi agak pucat. Orang yang sakit kuning berarti dia kekurangan ferrum dalam tubuhnya. Sudah itu unsur besi itu karena berpengaruh terhadap darah, dia ada di hati. Dewanya Brahma. Sangat berpengaruh. Sehingga semua logam yang ada di dunia ini berdasarkan sastra-sastra agama Hindu itu dipengaruhi oleh dewa-dewa. Contoh, Antara Penglukatan, Gangga Buncar Sakyang Purwo Tinang Caban Tunjung Putih Jambangan Ire perak. Jambangan Ire tembaga. Jambangan Ire emas. Jambangan Ire besi. Jambangan Ire kencana. Jadi semua benda-benda itu
logam-logam itu ada dewa-dewanya. Demikian juga di tubuh, karena Buana Agung dan Buana Alit dalam agama Hindu itu adalah satu kesatuan yang utuh. Di Buana Agung ada sungai, di tubuh manusia juga ada sungai. Di Buana Agung ada logam-logam, di tubuh manusia juga ada logam. Cuma jarang orang bisa memunculkan logam yang ada dalam tubuhnya. Sehingga perlu dipancing dengan logam-logam dari dunia besar ini, biar dia muncul. Contoh, orang memakai susuk emas. Jadi logam emasnya, sifat kemuliaan dalam tubuh itu yang dimunculkan. Tuh, orang memakai susuk dengan tembaga, jadi sifat itu yang dimunculkan. Kemudian juga benda-benda gaib yang dibawa seperti sisikapan atau jenis-jenis sikat pinggang itu, logam memakai benda itu. Karena logam itu memiliki fungsi masing-masing. Ada fungsinya kemuliaan, ada fungsinya kesucian, ada fungsinya untuk kekebalan, ada fungsinya untuk pengasih. Wajib itu. Contoh, kebetulan ada contoh. Ini sebuah rerajahan. Rerajahan ini akan bermanfaat, berguna bila ditambah dengan emas. Ini udah jadi nih. Ada tembaganya, ada peraknya, dan ada permata. Permatanya belum. Mana permatanya? Nah, contohnya ini dah benar, ini pasti sih ada di dalamnya ada begitu. Karena ini akan memunculkan sesuatu energi tertentu. Biar benda ini bermanfaat, biar dia mulia, biar dia memiliki penangkal serangan magic, biar dia suci, biar dia hidup gitu. Tuh contohnya. Sehingga logam itu sangat bermanfaat, sangat berfungsi dalam kehidupan manusia. Apa sekarang tidak dengan logam? Uang, logam. Kendaraan, Logam. HP, semua pakai logam. Di tubuh manusia juga Zat besi. ada unsur-unsur itu. Oleh sebab itu, logam-logam ini sangat bermanfaat. Contohnya ini, kalau ini tinggalan Majapahit ini. Ini perunggu, gelang perunggu sesungguhnya. Tinggalan Majapahit. Kalau dia putus gini, dia tinggalan Singosari. Kalau dia pipih begini, dia perempuan biasanya punya. Kebetulan ini tinggal Singosari perempuan. Dia pipih dia. Contoh-contohnya. Nah, logam-logam ini memiliki kekuatan mistis. Satu, karena dia memiliki nilai historis, nilai arkeologis, dan nilai mistisnya ada. Mana tuh? Besi tumpeng. Ini untuk meningkatkan, sama dengan istilahnya junjung derajat. Ini besi tumpeng untuk meningkatkan di bawah. Ini biasanya taruh di sini, seorang pendeta. Jadi pendeta ini taruh sini. Tapi jarang digunakan maksudnya. Jarang. Sekarang biasanya pakai ukiran, pakai kayu, atau juga pakai kuningan, logam, emas dan sebagainya. Nah, ini badulan di dada, sejenis sikap. Jenis sikap. Majapahit. Ya, ini ada rajahnya, lihat nih rajahnya. Tinggal Majapahit kayaknya. Ya, ada rajahnya nih. Nah, ini juga. Ini bandulan di sini. Ini juga bandulan Paling bawah. di bawah. Sehingga karena dia dimanfaatkan dan difungsikan, dia berstruktur, dia berbentuk, sehingga memiliki makna tersendiri. Contoh pancing zaman kuno.
Ini besi muh-muh namanya. Besi muh-muh ini biasanya selain untuk pengganti meteor, untuk pamor sebuah keris, dia berfungsi untuk kekebalan. Katanya sih begitu, saya belum pernah nyoba. Tapi saya manfaatkan memang. Ini jenis besi juga, logam. Biasanya pada letus-letusan gunung berapi, karena dia dites dengan magnet ya, lengket. Biji besi. Dia besi. Sama dengan ini. Dia mengandung biji besi ini. Saya harus pakai kacamata. Ini benda ini disebut batu tai kambing. Kalau orang-orang Kesamen, daerah Blora, daerah Gresik tahu ini benda ini. Banyak tersebar di sana. Banyak tersebar di sana. Ini juga memiliki bisa dites dengan magnet. Dia akan kena magnet. Termasuk ini. Ini orang-orang Bali disebutnya besi kuning. Kalau ini gelang ini disebut besi tawar, karena dia bisa menawar racun, bisa menawar rasa pahit, rasa asin, rasa pokoknya pedas bisa ditawar dengan ini. Namanya besi tawar. Ada koleksi saya mungkin ada lebih dari 30 jenis besi. Ada namanya besi muh-muh yang tadi, besi belek juga ada. Ada besi wuresani. Mana besi wuresani? Nah, kalau ini besi wuresani. Dia kecil tapi beratnya tinggi. Bukan magnet. Bukan magnet. Namanya besi wuresani. Kalau ini besi belitung. Bahan dasarnya besi belitung. Biasanya untuk keris, kalau ini dipakai keris, dia warnanya agak biru ke hitam-hitaman. Super beracun. Nah, ini lagi. Ini namanya besi karangkijang. Karangkijang. Aslinya begini, kalau nanti dipakai keris ini warnanya nanti agak kemerah-merahan, seperti tembaga. Besi karangkijang. Jadi secara prinsip semua logam di dunia bermanfaat, baik untuk kelahiran, untuk membantu kelahiran. Contoh, kalau orang lahir hari Minggu, dia Banten pengeruatannya harus diisi perak. Hari Senin harus diisi besi emas. Hari Rebo, hari Kamis harus diisi perunggu. Sudah itu kalau hari Jumat harus diisi besinya kuningan. Kalau hari Sabtu harus diisi tembaga. Kalau hari udah itu aja di banternya itu. Berarti kaitan besi-besi niki sangat kental nih dengan kelahiran, upakara. Ya termasuk pendeman. Iya. Dalam lontar Dewa Tatu disebutkan bahwa kalau kita membangun sebuah kayangan tempat suci, wajib mengisi benda-benda logam-logam sebagai bahan dasar dari bangunan suci itu. Karena kalau tidak diisi itu, justru ya para dewa tidak mau turun. Berarti secara umum itu di pembuatan tempat suci pasti menggunakan peneman dari. Pasti. Kalau tidak itu nanti butuh cuil yang
gamang, jin, setan segitu yang tinggal di sana. Makanya begitu Anda membuat tempat suci pada saat upacara pemelaspas atau pada saat sebelum pemelaspas, pada saat peletakan batu pertama, istilah pancadatu. Itu ada disebutkan dalam lontar Dewa Tatu. Karena semua logam ini adalah simbol-simbol dari Tuhan, dari percikan terkecil Tuhan dari para dewa-dewa. Seperti tadi Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa, Maheswara, Ludra, sudah itu Sangkara, Sambu. Kalau Sambu itu timah, pakai timah dia. Tapi selama niki dalam perjalanan yang dari kecil menuju besarnya sangat jarang sekali, khususnya umat Hindu di Bali itu mengetahui tentang makna dan fungsi dari besi-besi itu. Kayak sengaja tidak diceritakan, kecuali yang mungkin tahu umumnya para generasi tua-tua aja. Apa ada keterkaitan tentang bersetengah apa gimana, apa memang untuk ilmu perbesian niki untuk besi-besi niki emang jarang dipelajari, apa khusus orang-orang tertentu Banten sebenarnya yang tahunya? Berdasarkan fakta sejarah, biasanya perlogaman itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kalau perlogaman di Bali terwarisi dari peradaban bangsa-bangsa dari Dongsong, dari Yunan, dari daerah Yunan. Karena hampir sama tinggalan perlogaman di Yunan dan di Bali. Mungkin dulu para musafir yang dari Cina, dari India mengajak ke berdagang ke Nusantara khususnya, sehingga membawa tradisi perlogaman. Sementara kalau logam di Bali lebih banyak dikuasai oleh warga Pandi, sehingga ilmunya agak tertutup. Hanya untuk kalangan sendiri. Iya. Jadi seputaran begitu. Makanya disebut Angaloh, berarti dia ahli emas. Itu ada lagi seperti namanya selain Angaloh ada namanya Merangi, berarti dia ahli tentang perkayuan. Oke. Sudah itu ada namanya Sangging, berarti dia ahli tentang mengukir tentang tata letak bangunan. Dia sudah diklienkan, sehingga kadang-kadang ilmu yang dia miliki tidak akan disebarkan kepada orang lain. Termasuk mungkin kalau zaman sekarang ke anaknya mungkin tidak. Ya, karena anaknya sudah bekerja di kapal pesiar, jadi ilmu itu tidak berlanjut, sehingga itulah kadang-kadang terputus sebuah rantai, sebuah fakta sejarah. Tapi masih bisa kita buktikan, masih ada, bendanya ada, teknologinya ada, kemanfaatannya juga ada, sehingga apapun yang terwarisi di Bali, dalam budaya Bali tetap terjaga karena unsur budaya itu, bahasa, teknologinya, cara mencarinya, cara membuatnya, termasuk seni dan agamanya masih terjaga sampai sekarang. Sehingga satupun unsur budaya itu tidak ada, budaya itu dianggap sudah mati. Bahasa Bali tidak ada, mati dah. Tradisi Bali tidak ada, matilah. Apalagi sistem teknologinya. Dan berarti kita itu harus, ya karena kita tahu, jadi kita coba mengangkat topik ini, jadi masyarakat kedepannya bisa tahu apa yang mungkin perlu diketahui. Sedikit lagi. Ini makanannya.
Kalau punya besi banyak, jenis-jenis besi, harus punya makanan. Dia perlu makan juga. Ini namanya umin banah. Umin banah itu ada dua. Ini yang wadon, ini yang lanang. Nah, ini yang lanang. Ini yang lanang, ini yang wadon. Pohon banah itu berduri. Nah, berduri. Kalau dia berdurinya menghadap ke bawah, itu wadon. Kalau dia menghadap ke atas, itu lanang. Kalau dia lurus buminya, tidak berbumi, pasti tidak berbumi. Ini hanya sebuah masih muda itu, lurus dia. Nanti dia setelah tua, dia durinya menghadap ke bawah atau menghadap ke atas, kita tahu dah. Oh, berarti dia sudah memiliki umi. Nah, ini uminya. Kebetulan yang dapat di Tanaman langka juga. Tanaman Langka, dapat di lereng Gunung Agung. Kalau tidak salah ini ada sebulan yang lalu saya dapat di Pura Kancing Bumi. Dua-duanya ini di Pura Kancing Bumi dapat. Lanang wadon ini. Ini banah, lanang dan wadon. Caranya mencari juga ada. Dia tidak boleh dipotong langsung, harus digigit pakai gigi. Tetapi hati-hati, jangan tiru saya. Gatal, tubuh rasanya gatal, Panas. gatal luar biasa. Digaruk pakai tangan nggak mempan, ambil pisau pakai garuk, ambil taji pakai garuk. Nah, itu mie banah, gatal sekali. Ini bahan dasar dari besi kuning, dari besi rantai babi. Bahan dasarnya itu. Ini juga jenis-jenis besi kuning ini, yang blonder ini, yang ada bundel-bundelannya ini. Cuma saya tidak tahu besi kuning jenis apa. Karena dapatnya Ya, di karena sungai. dapatnya di sungai-sungai. Ya, ini juga besi kuning jenisnya. Jenisnya belum diketahui karena belum sempat dipelajari. Cuma sudah dimanfaatkan. Kalau ini dicampur jadi satu, pakai minyak, itu bisa untuk menetralisir dari pekarangan, dari rumah tangga. Sudah itu bisa dipakai untuk memohon biar dunia ini terang, bisa untuk memohon penjaga dari kalau kita punya upacara agama, itu ya tidak diganggu oleh lalat dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan. Itu dulu sekelumit tentang perlogaman. Nih, semua bro. Mungkin ada, sebelum kita tutup, ada pesan buat anak-anak muda atau generasi muda dalam peranannya untuk mempertahankan adat istiadat dan budaya dalam bingkai Ajeg Bali. Silakan. Pesan terakhir, the closing statement. Salah satunya adalah jangan pernah lupa akan warisan budaya yang kita miliki. Karena apa yang terwarisi itu adalah sebuah hal atau sesuatu yang harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Karena dia memiliki makna-makna yang tersendiri, yang tersurat dan tersirat pasti. Cuma kadang-kadang kita malas untuk belajar, malas untuk mengetahui. Sama seperti ini, benda-benda ini memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau Anda, para YouTuber, memiliki benda-benda begini, pertahankan, jangan pernah dijual. Karena ini warisan yang luar biasa. Sekian. Ya. Sesi ini sudah berakhir dan kita akan berjumpa pada sesi yang berikutnya dan pada topik bahasan yang mungkin lebih menarik. Nah, untuk saat ini saya akan tutup dengan panganjali umat Rama Santi. Rama Santi. Oh, Santi.
Selamat malam. Hari ini saya bersama seseorang yang mungkin cukup dikenal di daerah Banjar Penatahan, Pak Guru Gede Karang. Beliau juga aktif di suatu instansi pemerintahan di keguruan Pak Nge. Okay. Sebelum Tiang mulai wawancaranya, interviewnya, Tiang aturkan penganjal limat. Ini Pak Guru, panggung ya. Mungkin yang ini mungkin awam sih, banyak di putaran masyarakat kita sering ada istilah lengis colek. Banyak sekali bilang lengis colek. Sebenarnya lengis colek ini ke napi sih sebenarnya ke api memang seperti kita minyak nih ke mengandung guna ya langsung langsung direct diobjekkan kepada lawan jenis. Mungkin lengis colek mungkin katanya juga banyak beberapa jenis, mungkin ada yang digunakan untuk penglaris, untuk cewek, bestu jabatan dan lain-lain. Ya, makanya mungkin yang coba untuk menggali lebih, ya, jadi yang minta pendapat yang mungkin dapat dibenarkan berdasarkan sastra atau literasi yang ada. Mungkin bisa diberi cerita awal atau contoh-contoh aja. Lengis colek itu sebuah bagian dari ilmu kewisesan. Dalam ilmu pengeliakan itu ada namanya violas itu berisi pengucur. Dalam violas ini biasanya mantra-mantra itu bisa langsung ditaruh di sebuah media. Contohnya jaran buyang, bisa dipakai lengis colek jaran buyang, atau juga Amarsari, pengasih Amarsari. Pada dasarnya lengis colek itu bagian dari pengasih. Saya Tiang sebagai dalang wajib ilmu pengasih itu, karena dalam Dharma Pewayangan itu hampir 60% ilmunya berisi tentang pengasih. Pengasih dalam hal ini bukan berarti untuk disalahgunakan. Kebanyakan orang menyalahgunakan pengasih itu. Contoh, kita senang pada seseorang pakai pengasih, padahal pengasih itu bisa dipakai obat. Contoh real, misalnya ada orang yang tidak mau berobat, orang gila. Untuk agar dia bisa berobat, agar bisa kita obati, dipakailah pengasih. Pengasih itu ada beberapa jenis. Ada berdasarkan kitab Calonara, itu contohnya pengasih Langdeng Gira, pengasih Betara Durga, tuh Ratna Mengali, jaran buyang, dan sejenisnya. Itu juga sebuah pengasih. Yang media pengasih yang lainnya, sirih pun bisa dipakai pengasih. Bisa pakai pengasih. Bunuh lilit wajib memakai pengasih dengan sarana pengasih atau sirih. Kita memakan sirih, seorang dalang wajib memakai pengasih sebelum kita mulai mendalang. Ada pengasih sang yang tunggal, ada pengasih sangut putih, ada pengasih sangut kuning, ada pengasih malen, ada pengasih Arjuna Sewu, ada pengasih Arjuna Pasupati,
ada pengasih Arjuna Sakti, banyak pengasih. Ini pengasih. Salah satu pengasih bisa dipakai dari minyak melati. Minyak melati niki berarti hampir semua minyak atau beberapa minyak ini berarti diberi doa atau ritual-ritual tertentu. Berarti tidak semua minyak wangi ya? Tidak semua minyak wangi. Contohnya minyak kamu B, kamu ikan. Minyak kamu ikan itu baunya nggak jelek, minyak kamu ikan. Ini juga pengasih. Minyak duyung juga pengasih, tapi baunya tidak sedap. Cuma kalau pengasih itu, kalau untuk wanita itu, apa yang disukai wanita, contoh kelinci pun bisa dipakai bahan pengasih. Apa yang disukai, hidungnya, ekornya dicari, bisa dipakai pengasih. Bunga mawar bisa dipakai selana pengasih. Nah, pengasih itu ditaruh di minyak, ditaruh di air atau pakai sendiri boleh. Kalau ditaruh di minyak, itulah disebut lengis colek. Lengis colek itu ada bermacam-macam. Yang ampuh itu Ki Amarsari, Ki Sampiculo memanakan. Itu dia satu kesatuan, tak boleh berbeda dia. Kalau menaruh pun harus dia berdampingan, harus diikat jadi satu, Amarsari dan Sampiculo memanakan. Karena kalau dia orang itu kena Amarsari, obatnya Sampiculo. Kalau dia kena Sampiculo, obatnya Amarsari. Jadi dia harus diikat jadi satu. Jadi untuk lengis colek, ada anggap dah lengis colek yang ke arah negatif, artinya guna-guna, masih bisa tertolong. Artinya itu ya, masih bisa tertolong. Nah, ciri yang termasuk mungkin ya, ciri-ciri orang yang terkena guna-guna setelah nikah, gimana cara mengetahui dia kena jenis lengis colek atau guna model A, model B, dan gimana nih ke penanganannya? Mungkin kan jarang orang yang tahu nih ke, kena lengis kini sudah diobatin, kan itu modelnya bisa diobati. Kadang itulah model-model ke, lengis ini paling hebat, marokeno langsung A, B gitu, nggak bisa. Kadang mungkin kalau diefekkan ke jauh gara-gara guna-guna dia gila, kan kadang istilah seperti ini ke. Nah, gimana nih ke untuk kita tahu menyikapi dan seterusnya nih ke? Kalau guna-guna, yang paling pokok adalah pengucurnya. Pengucur namanya. Untuk pengucuran apa itu yang untuk baru? menembakkan, contohnya. Energi lengis colek ini, kalau tidak diisi pengucur, ya tidak bermanfaat. Berarti bensinnya lah, gitu istilahnya. Pengucurnya ada bikolisa, namanya bikolisa. Contohnya, bikolisa, cegut batis neyanu, yang bosor nyegit batis neyanu, cegut pegelangan batis neyanu, yang bo cegut batis ne pegelangan ne, cegut betakan batis ne, cegut bongkol pane, cegut basang ne, cegut atin ne, menek, cegut mata ne. Nah, kalau sudah di mata itu biasanya orang itu merasa kesakitan, karena dia nanti bikulisah ini bisa berubah menjadi sebuah lidi. Diharapkan oleh yang memasang guna-guna ini menjadi sebuah lidi. Nanti kalau kamu sudah di otak belakang, tusuklah matanya biar si A yang kita pasang itu bisa berbalik pemikirannya, penglihatannya terhadap kita. Berubahlah kamu menjadi sebatang lidi, tusuklah matanya. Itu contohnya doanya. Nanti
orang itu merasa matanya jauh menerawang, pemikirannya jauh. Orang kena guna-guna, orang kena piolas itu bisa kelihatan, bisa tidak. Orang seperti biasa, dia tidak akan merasa sakit, bisa. Tergantung dari pengucurnya. Kalau pengucurnya Ratna Mangali, tidak akan merasa apa-apa. Biasa-biasa saja, happy dia. Senang. Kalau pengucur yang jarang guyang, nggak sakit ya. Bahkan orang bisa sampai mati kalau kena guna-guna. Tergantung dari pengucur yang digunakan. Nih, patut. Nah, Nike, berarti kan tadi beberapa doa atau bait doa Nike. Berarti untuk penawarnya berarti kan berupa doa, kan, atau doa dengan sarana sebenarnya Nike. Apa bisa dibalik yang dikirim Nike dicabut, maksudnya intinya Nike? Apa bisa bitan Nike? Niki kan cuman perkiraan modal Niki apa? Cuman membayangkan kan modalnya. Biasanya kalau kita mengirim, kan ngirim ke menggunakan di kenyataan kita mengirimkan barang ke si A. Sekarang kita akan mengambil lagi barang nih. Apa kan butuh orang juga untuk mengambil barang tuh. Barangnya mebe kan kita modalnya. Salah kirim kan gitulah anggap. Kita ambil lagi. Apa bisa sebenarnya? Apa memang cara aja kayak kirim aja? Apa enggak bisa dibalikkan kembali kan? Bisa, sangat bisa. Salah satu serananya pakai ini. Ini namanya sibuh semang. Sibuh semang ini tanpa urat ya. Tanpa berurat. Kalau dia tidak bermata, disebut nyuh buto. Sibuh buto. Ada yang berurat 2, berurat 4, berurat 5, tanpa urat atau urat 1 bisa dipakai. Tapi kalau untuk guna-guna pakai yang tidak berurat, lebih bagus. Ini dipakai sarana untuk membuat tirtonya, untuk mukuk namanya. Bahan utama untuk mukuk itu 1, daun bidara. Daun bidara. Bahasa Indonesia bidara. Yang bahasa Bali ini bekul, muncuk bekul, muncuk kelor, muncuk dadak wong, muncuk gedang renteng, sudah itu muncuk kayu tulak, bisa dipakai dijadiin 1, diikat jadiin 1 untuk melukat. Mempupuk. Guna-guna itu hanya bisa dibersihkan oleh sebuah pengeruatan, oleh sebuah pengelukatan. Tanpa dilukat nggak bisa bagus ya. Selain nyabut memang dicabut, diobati cabut. Nah, salah satunya pakai minyak. Bisa memakai minyak 1000 bunga. Bisa memakai minyak 1000 bunga. Tapi dengan doa tertentu. Minyak 1000 bunga bisa. Tapi dengan doa tertentu. Ini contohnya 1000 bunga. 1000 bunga. Kalau yang minyak ini namanya jaring sutera. Jaring sutera ini bisa untuk mengguna-guna orang, masang viola juga bisa untuk menangkap tuyul juga bisa. Menarik, mungkin dibahas di episode berikutnya. Ya, menangkap tuyul juga bisa. Sudah itu mengobati juga bisa. Berarti banyak bisa. Makanya piolas itu bisa dimanfaatkan selain untuk menyakiti atau memang untuk membuat orang itu linglung. Bisa untuk mengobati orang. Nah, bisa. Nike untuk lengis jaring ya? Ya, jaring sutra. Jaring sutra Nike minyak atau istilah apa memang ada minyak dari campuran bahan-bahan tertentu nih? Kalau jaring sutra
jaring sutra, jaring perak, jaring emas, jaring besi, jaring temaga. Kalau itu dijadikan satu, itu disebut aji sau. Aji sau. Kalau aji sau itu orang yang punya niat jahat, ya maaf, untuk yang punya niat jahat bisa ditolak, bisa ditangkap. Ini bisa dibuktikan. Kalau ini dibawa ke pasar, dia bisa berubah warna. Berarti bisa untuk dagang juga berarti? Bisa. Untuk dagang bisa. Dia bisa berubah warna. Dia akan bisa menjadi warna hijau, warna biru, warna merah. Kalau cetik misalnya ditangkap, dia akan berubah. Warnanya agak kuning pekat, cenderung kemerahan. Itu biasanya cetik ditangkap. Kalau dia menangkap tuyul itu, dia akan berubah menjadi warna hijau agak pekat. Dia berusaha berubah menjadi warna hijau. Kalau misalnya kita diserang sama orang, warnanya juga akan berubah, cenderung agak kebiru-biruan. Nanti minyak ini minyak super ajaib ini. I think just one in the world. Saya kira hanya satu di dunia. Khas Tengkara. Contoh ini yang sering saya bawa kemana-mana. Aslinya minyaknya itu bisa berubah bening begini, bisa berubah merah begini, Ya, ini kesoton. bisa berubah biru begini, agak kebiru-biruan dia. Bisa berubah hijau begini, hijau bening begini. Entah apa yang ditangkap. Ya. Nah, kalau ini contohnya kan agak kotor ini. Yeah. Nah, agak kotor ya. Ya, hijau. Agak hijaunya agak kotor. Berarti saya dalam kondisi kurang bagus. Berarti sebagai pengecek situasi keadaan tubuh. Dalam tubuh saya kurang Lingkungan. bagus. Paling tidak saya harus melukat, harus membersihkan diri karena mungkin saya dapat makanan yang kurang suci, Ya. kurang higienis, masuk ke tempat yang kurang baik. Ini contohnya. Karena kebetulan kemarin ada ngaben, Ya. ada meruat orang, sudah itu ada memanjang, Ya. agak energi agak terkuras, jadi dia akan menunjukkan warnanya agak mueg, agak kurang cerah. Ya. Agak kurang cerah. Tapi yang ke ini cerah dia. Tuh. Ya, Itu sekelumit dulu pemaparan tentang pengis colek yang bersumber dari ilmu piolas. yang rasa sudah cukup gamblang. Mungkin di minggu berikutnya kita akan bahas secara detail gimana cara buatnya. Kita akan coba nih. Tengkara ada waktu. Kita akan mencoba. Bentar dulu, saya ambilin salah satu ilmu budaya Bali yang berkaitan dengan piolas. Ini salah satu lontar piolas. Ini semeton ini ki wenten napi wastan ini lontar dari daun tal. nah gininya jenis ini apa kan? Jinderinya, Ya, bagian keilmuannya. Ya. Ini premon namanya. Lontar ini premon. Premon itu bisa berisi macam-macam. Dari lontar itu kita bisa lihat dari ukurannya. Iya. Dari ukurannya. Kadang ada yang lihat panjang, agak pendek, dan ada yang satu lengkap. Ya. Pas Kalau ada tentang kewisesan biasanya dia pendek-pendek. limited edition, Ya. singkat-singkat yang tadi. Singkat, pendek-pendek. Kalau jaring sutro saya hanya segini, hanya 2 guli lontarnya. 2 guli segini loh, 2 guli. Ya, 2 ruas jari ini lontarnya. Yang aji sawunya itu. Nah, niki jingberenya Dia premon. Premon. Berisi pengobatan,
usade. berisi usade, sudah itu berisi membuat sakit, membuat orang sembuh. Kalau ada kehilangan, Niki kayaknya umurnya sudah di atas. ini loh, ada kebakar sampai. Nah, Niki fokus Niki ke bakar. Astengkara masih terselamatkan. Ini lontar yang super Yahud. Mengapa super Yahud? Karena satu rumah kakek saya kebakar, hangus. Hanya lontar ini tersisa. Kebakar sedikit-sedikit. Kalau dipikir secara akal sehat, pasti hancur semuanya. Karena di atas masih Ya, harus ada tetap. ini warisan dari kakek saya di negara, tepatnya di Banjar Baluk, desa Banyu Biru. Tapi yang kadang berpikir kalau negara kayaknya bukan peradaban yang sangat-sangat gini ya, untuk gini gunungnya. Berarti sampai ada seperti ini berarti memang aslinya dari daerah Bangli, Gianyar yang merantau ke sana ya. Nih. Bentar, penasihnya ya. Mungkin dibacakan sedikit untuk kita start di mungkin minggu depan ya, kalau ada waktu kita akan coba gimana membuatnya. Tapi maksudnya ya kita membuat minyaknya dulu, kita dari contoh. Nah, itu terakhir gimana kalau kita kena, nggak usah dicoba. Nggak perlu. Di sini cuman kita mengedukasi gimana sih lengis colek, apa sih lengis colek itu. Artinya kita nih edukasinya itu positifnya aja nih. Hal-hal yang perlu kita ketahui, ciri-ciri kita mungkin kena, kan kita cara menghindari dan cara mengobati jika ada mungkin sanak saudara atau teman kan. Jangan dibilang baru kita buat seperti niki, kita cuma mengedukasi karena mungkin di sini tiang basic sama-sama biasa mengedukasi kan dan di profesi mengedukasi. Ini nih. Mungkin yang dekatkan nun. Oke, nih jelas pengasih ini. Ya. Mungkin agak nggak kelihatan, tapi jika semeton atau teman-teman pengen tahu lebih jelas, silakan simpang Meriki. Meriki bebas untuk belajar dan sama-sama. Karena kita hidup itu sama-sama belajar, saling mengedukasi. Intinya dalam agama Hindu, terutama di Bali, jangan pernah sampai membunuh aksara, tidak boleh. Mematikan aksara tidak boleh. Artinya biarkan aksara itu berkembang apa adanya. Tergantung sekarang orang itu memakai untuk apa. Contoh pisau. Kalau Anda mau pakai nyait, bagus. Kalau Anda pakai membunuh, kurang bagus. Jadi ilmu ini sangat mulia. Tidak ada ilmu yang jahat, tergantung orangnya. Seperti bom atom diciptakan bukan untuk membunuh, tetapi untuk membantu manusia dalam kehidupannya. Bisa untuk pengganti nuklirnya, bisa untuk mengganti bahan bakar, bisa untuk hal-hal yang positif, bukan untuk membunuh, tetapi manusia tetap menyalahgunakan demi kepentingannya. Jadi tidak ada yang salah. Ini kewajangan dari guru gede. Ini uang kepengnya uang kepeng khusus nih. Ini uang pes bulan. Ini binah bulan. Ini pes bulan ini. Mungkin kita akan akhiri. Sebelum akhiri kita akan closing statement dan kita akan melanjutkan di episode berikutnya. Berarti untuk kali ini hari mungkin, mungkin cukup ya sini pembahasannya. Di sini sudah membahas secara yang akan kita bahas, sudah kita rangkum duluan ya dan. Nanti kita
satu persatu nanti Kita minggu bahas. depan kita bahas. Dan caranya kita akan bahas dari Linus Colek, habis itu dari Lea, Belajar Ngelea, dan lain-lain kita bahas rutin ke. Bukan bermaksud kita pintar, tidak kan? Iya. Saya cuma menggali, pengen tahu, karena yang jujur orangnya awam, pengen tahu juga. Pengen, dan mungkin sebagian orang Bali itu pengen tahu, dot takon anggap ke orang lebih bisa malu, kadang metakon kamu kadang ngalih apa, enak. Iya. Wah ya kamu yo pasti kau ngalih gitu. Padahal orang itu mau belajar, mau bertanya, kan? Nah di sini mungkin untuk mengobati teman-teman biar tahu, menghilangkan rasa penasaran, ikuti terus episode Lucky. Kan minta closing statementnya dulu. Closing statementnya intinya adalah semua ilmu itu baik. Pepatah peribahasa mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi kita tidak usah merasa minder, merasa kecil hati bahwa di Bali sangat banyak ilmu-ilmu yang perlu dipelajari. Apapun itu namanya, karena itu warisan budaya. Satu unsur budaya dari 7 unsur budaya yang ada itu hilang, salah satu bahasa, karena bahasa merupakan unsur budaya yang paling utama. Hilang, bahasa Bali hilang, membaca huruf Bali hilang, budaya kita sudah dianggap mati. Closing statementnya adalah lestarikan budaya Bali. Dan jadi mungkin kita puput dengan Pramu Santi, dan ingat like dan subscribe dan ikuti channel episode berikutnya yang pasti lebih menarik. Dan mungkin ngiring puput senap untuk Pramu Santi. Om Santi. Terima kasih.